Kita dari kelompok M P A T 4. Halo guys, hari ini kita dari kelompok 4 bakalan wawancara beberapa orang untuk mengambil data sebagai bahan analisis kita dari tugas akhir semester mata kuliah Komunikasi Budaya dan Transformasi Digital, yaitu tentang aplikasi instan. Di antaranya ada WA, Line, sama Telegram. Halo teman-teman, kalian pernah sadar gak sih hal apa yang pertama kalian buka ketika kalian bangun tidur? Menurut aku pasti bukan buka jendela dulu, akan tetapi buka aplikasi pesan instan yang ada di HP kalian. Mungkin sekedar lihat kabar dari orang tua, chatan sama teman, atau buka grup kelas untuk melihat tugas. Kira-kira apa sih aplikasi pesan instan itu? Aplikasi pesan instan adalah perangkat lunak berbasis internet yang memungkinkan dua pengguna atau lebih untuk mengirimkan pesan seperti teks, foto, video, suara, atau dokumen secara langsung atau real time. Seiring berkembangnya fitur-fitur di dalam aplikasi instan ini, budaya komunikasi kita juga bergeser secara drastis. Contohnya dari teks ke visual. Dulu kita cuma bisa kirim sebatas huruf aja, tapi sekarang kita bisa pakai emoji, stickers, atau bahkan GIF yang bisa mewakili perasaan kita lebih jelas. Adapun benturan ataupun konflik yang terjadi di aplikasi pesan instan. Konflik budaya yang terjadi di aplikasi chat biasanya terjadi karena kehilangan konteks nonverbal. Karena apa? Karena kita tidak bisa melihat ekspresi wajah, nada bicara, atau bahkan gestur tubuh dari lawan bicara kita. Contohnya ketika kita mengirimkan pesan santai, namun bisa diartikan bahwasanya kita itu sedang marah oleh lawan bicara kita. Adapun contoh benturan atau konflik yang terjadi di dunia kerja. Contohnya ketika bawahan mengirimkan pesan kepada atasan, lalu atasannya merespon dengan emot jempol. Bawahan pasti akan merasa atasannya itu sangat dingin. Begitupun sebaliknya, ketika bawahan merespon atasannya hanya dengan emotikon jempol, itu terkesan tidak sopan. Nah, itu merupakan contoh benturan atau konflik budaya yang ada di dunia kerja. Kalau kesalahpahaman, jujur itu terjadi biasanya kalau chatnya tuh lintas generasi gitu. Biasanya sama boomers tuh kayak gitu. Atau orang tua kan kita kadang ngirim stiker yang mungkin bagi generasi kita tuh lucu, cuman bagi mereka ini kok apa maksudnya gitu. Oh, berarti adanya gap ya, gap usia dari kita ke orang tua itu makanya biasanya terjadi kesalahpahaman itu biasanya terjadi di antara ke orang yang lebih tua aja berarti Kak. Ke temen pernah ya? Seringnya ya, cuman kalau ke temen jarang banget sih jujur, kayaknya belum pernah karena Gen Z kan update terus ya, jadi mereka tuh lebih update terus soal job gitu. Mana menurut Kakak? Cara bijaknya kalau menurut aku ya tahu tempat dan tahu orang aja sih Kak, paling ya tahu lawan bicaranya dan itu. Kalau dari aku sih ya sekedar itu aja, tahu lawan bicaranya. Kalau udah tahu ya otomatis kita juga lebih bijaksana dalam menggunakan stiker dari ini. Nah, berarti kesimpulannya adalah ketika kita menggunakan aplikasi digital, apalagi pesan instan yang sering kali kita pakai, butuh dua kesadaran supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau konflik. Jadi yang pertama itu tahu tempat dan tahu tujuannya itu siapa. Gitu ya Kang Ali. Terima kasih Kang Ali. Ya seperti apa, cuma aku pernah dapat satu kasus di mana kasus itu dia menjebak kayak seolah-olah fitur itu dipakainya untuk hal-hal yang, jadi fitur itu dipakai kayak buat pesan orang gitu loh, kayak nah misal kita chattingan namanya orang, kita udah add, terus dia ngajak kita main ke sini. Nah itu tuh salah satu jebakan dan screenshot itu tuh bakal dikirim ke salah satu media sosial juga, biasanya di X. Itu tuh seolah-olah kita yang dipesan sama mereka. Kan di Thailand tuh suka banyak orang yang buat beda-beda budaya ya, beda juga yang ada di luar negeri. Apakah ada konflik dari antara aplikasi itu? Mungkin kalau dari konflik perbedaan budaya ada ya. Jadi aku itu pernah ketemu sama orang yang dia tuh orang Jakarta. Nah, kan biasanya kalau orang Jakarta itu pakai gue lo kalau misalnya ngomong. Nah, sedangkan kan aku asli Sunda ya. Kalau di Sunda kan nggak pernah ya pakai ngomong gue lo, biasanya pakai aku kamu.
Nah pas aku ngomong pakai aku kamu, dia tuh kayak nganggap aku tuh aneh. Karena kalau di Jakarta ngomong pakai aku kamu tuh kalau misalnya mereka tuh punya hubungan yang spesial gitu kan, kayak pacaran atau kayak gimana. Nah pas aku ngomong aku kamu, dia ngira aku suka sama dia gitu kan. Terus aku kayak enggak gitu kan. Aku ngomong aku kamu bukan karena aku suka sama dia, karena emang aku terbiasa pakai aku kamu kalau misalnya sehari-hari kayak gitu. Menurut kakak nih, cara bijak dalam menggunakan Telegram itu gimana sih? Menurut aku ya di Telegram itu kan sekarang udah banyak kayak channel-channel kayak gitu. Bahkan aku waktu itu pernah ngerasain sendiri. Aku tiba-tiba dimasukin ke grup atau kayak channel kayak gitu. Nah itu tuh isinya tuh kayak penipuan kayak gitu. Kayak sebenarnya dia itu kayak ngasih apa ya freelance, tapi ternyata pas aku lihat-lihat lagi tuh itu penipuan. Nah buat aku kayak lebih aware aja sih, lebih hati-hati aja dalam menggunakan Telegram gitu kan. Lebih dipilah-pilih lagi karena sekarang banyak penipuan atau banyak penyebaran hoax. Dampak positif dari aplikasi pesan instan di dalam kehidupan sosial yaitu mengatasi kendala jarak dan efisiensi waktu. Dan dampak negatifnya berkurangnya interaksi tatap muka dan terjadi kesalahpahaman yang berujung menjadi konflik. Halo guys, kita dari kelompok 4 bakalan wawancara beberapa orang untuk mengambil data analisis kita di mata kuliah komunikasi budaya digital. Iya nya? Nggak tahu lah aku.